Di sini adalah jeruk khusus peras ya. Di sini kita cuci dulu pakai air yang bersih, lalu kita siram-siramin berkali-kali agar kotorannya turun. Lalu siapin gayung dan kita masukkan ke dalam gayung tersebut supaya bersih guys. Nah, kita pisahin ke wadah, lalu kita lakukan dengan hal yang sama sampai jeruk semua yang di kantong plastik itu semua habis dan dipindahkan ke tempat wadah yang lain. Ini tujuannya apa? Untuk membuang kotorannya ke air. Nah, sedangkan kalau air yang udah kotor tuh ganti ya guys, diusahakan harus bersih. Jadi setiap kita masukin jeruknya ke dalam gayung itu kalau udah kotor dibuang dan ganti dengan air yang baru. Nggak boleh kalau udah keruh itu nggak boleh didiemin aja, harus dibuang. Lalu ini jeruk yang sudah dipisahkan dan sudah dicuci. Nah, ini kan masih ada yang belum dipindahkan, lalu pindahkan lagi ke tempat yang kosong dan baru. Itu diusahakan sampai kotoran debu-debunya turun supaya kita pada saat memotongnya tidak ada debu atau kotoran. Nah, ini plastik sisa bekas jeruk peras ini kita pisahkan dulu untuk menjadi tempat sampah jeruk nipis yang nanti kita peres. Nah, ini kan udah bersih semuanya. Ada jeruk yang kecil dan ada jeruk yang gede, dan warnanya pun beda-beda juga. Kadang-kadang dua jeruk ini kadang-kadang ada yang air sedikit dan air yang banyak. Tuh, dipencetnya juga lebih lembekkan sebelah kanan daripada sebelah kiri. Nah, lanjut kita siram lagi supaya lebih bersih lagi. Nanti airnya itu kita surutin atau dibuang kayak begini nih, untuk lebih bersih lagi daripada sebelumnya. Oke, nah lanjut. Nah, jeruk peras siap dipotong. Nah, lanjut di sini ada tempat perasan jeruknya. Ini itu harus banget kita cuci atau dibersihin dulu sebelum memeras jeruk peras. Kenapa? Karena kan kadang-kadang suka ada kotor bekas sisa pada saat kita dulu memeras jeruk. Jadi kayak ada kering-kering gitu loh guys, kerak-kerak gitu, kerak-kerak jeruk. Nah, jadi kita harus wajib banget itu bersihinnya dari atasnya sampai bawah-bawahnya itu harus bersih supaya nggak ada sisa-sisa yang kemarin. Kita bersihin pakai bilas dengan air bersih. Nah, lanjut. Nah, di sini kita siapin pisau, itu opsional, dan piring atau mangkok boleh, dan di sini aku sediain sendok. Nah, di sini waktunya kita potong guys. Nah, pertama-tama kan di sini aku pakai piring karena talenannya itu suka hilang-hilangan. Jadi di sini aku biasa pakai piring. Nah, kita bagi dua dan kita lihat, kita peras. Itu biasa airnya sedikit ya guys, kalian bisa lihat itu airnya sedikit tuh, jadinya dia keluar karena kadang-kadang tuh jeruk bisa menghasilkan airnya tuh banyak dan airnya dikit. Itu tergantung jeruknya, kita juga nggak bisa milih ya guys. Tuh, kalian juga bisa lihat kan. Lanjut kita potong lagi yang lainnya. Warnanya cantik banget sih. Kalau misalnya ini rada mendingan dan nih, walaupun juga sama sedikit. Kalau untuk memerasnya itu nggak ada teknik apapun, jadinya tuh biasa aja, standar aja. Nah, kita lakuin hal yang sama untuk memotongnya. Dan kita lihat, kalian bisa lihat kalau ini adalah tampak jeruk yang
airnya tuh nggak ada sama sekali atau dikit. Biasanya air ini jeruknya tuh udah kering guys, lama gitu jeruknya nggak diperes, jadinya bakal seperti ini. Jadi diperes tuh nggak ada airnya gitu. Tuh kalian bisa lihat kan, biasanya kalau kayak begini biasa harus langsung dibuang aja, nggak perlu dipakai karena percuma juga. Nah lanjut kita ke jeruk selanjutnya, itu besar dan tebal. Nah itu jeruknya warnanya bagus, terang gitu, oranye. Biasanya itu banyak airnya daripada yang tadi. Lanjut aja kita peres. Betul kan, kadang-kadang jeruknya itu kita lihat bagus dan berharap ada airnya banyak, ternyata sedikit guys. Jadi kita nggak bisa mengukur yang mana yang jeruknya airnya banyak dan mana yang jeruknya airnya sedikit. Jadi untung-untungan sih kalau beli jeruk peras kayak begini. Nah kita lakuin yang sama aja yang semuanya ke jeruk ini. Kita potong. Tuh ini lebih banyak guys, kalian bisa lihat kan, itu warnanya oranye dan mengkilap-mengkilap, biasanya itu lebih bagus. Dan airnya lumayan banyak. Tuh jadi airnya banyak guys, nggak ada yang jatuh-jatuhan kayak seperti jeruk yang kurang air. Tuh kita peres juga ada airnya, jadi nggak sia-sia kalau kita meres jeruknya. Kita bersihin dulu atasnya, jadi airnya kan kadang-kadang suka nyangkut di situ ya, jadinya kita gituin pakai sendok biar airnya turun, dan sampah atau sisa jeruk nipisnya kita buang ke sampah yang tadi plastik yang kita pinggirin. Nah kalau yang ini jeruknya itu bagus, cuma hanya ada bijinya itu rada hitam. Biasanya juga ini airnya juga nggak terlalu banyak, sedikit ya. Sampah jeruk peresnya kita tutup dan kita buang.